Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hawari dengan NIM 130 11 dari kelas PGMI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Kebutuhan bahan ajar pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD disesuaikan dengan pola pikir siswa yang bersifat holistik atau menyeluruh dan operasional konkret di Vienna 2018. Dalam pengembangan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar atau SD, membutuhkan bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Khairani dan Amir 2017. Hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya lingkungan alam dan lingkungan sehari-hari. Supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan maksimal, maka guru membutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta kurikulum yang sedang digunakan. Menurut Rosilia 2020. Menurut Hadaya 2018, bagi siswa bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi serta sebagai alat yang diperlukan guru agar dapat mengawasi dan mengatur siswa dalam prosesnya menerima informasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabot kelas, alat media, atau sumber belajar lainnya yang dapat di kelas diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan ajar. Proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teacher style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Yang ketiga, implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif, agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan non-verbal ditujukan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka dan gerakan atau isyarat padat. Yang keempat, sarana prasarana, sumber belajar dan media. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memilih jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.